Halo teman-teman dan Ibu Mian. Jadi saya Natasha dari kelas 11 IPA 3 dengan nomor absen 24. Jadi pada hari ini saya akan membuat produk koloid yaitu agar-agar. Saya memutuskan untuk membuat agar-agar karena agar-agar ini lebih mudah dibuat daripada produk koloid lainnya dan juga dia bisa dimakan. Nah, jadi agar-agar tuh apa sih? Jadi agar-agar itu seperti yang bisa kita baca di sini adalah zat yang biasanya berupa gel yang diolah dari rumput laut atau alga dan dia tuh bisa dimakan. Nah, kalau dalam bidang medis, dia tuh digunain sebagai pembiak bakteri di laboratorium. Untuk membuat agar-agar, jenis rumput laut yang biasa diolah itu yaitu Eucheuma spinosum. Nah, jadi agar-agar itu adalah produk koloid dengan jenis sol di mana fase terdispersinya adalah padat sedangkan fase pendispersinya adalah cair. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada penonton sekalian bagaimana cara membuat agar-agar. Selamat menyaksikan. Jadi untuk membuat agar-agar, alat pertama yang kita butuhkan itu panci. Yang kedua adalah sendok untuk mengaduk. Dan yang ketiga adalah cetakan agar-agar. Sedangkan untuk bahannya, yang pertama adalah air sebanyak 900 cc. Bahan yang kedua adalah 100 gram gula. Dan bahan terakhir yang kita butuhkan adalah tepung agar-agar. Dalam membuat agar-agar, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah masukkan 900 cc air murni. Kalau sudah, nyalakan kompornya. Masak airnya hingga mendidih. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk memasukkan tepung agar-agar ke dalam air. Jangan lupa untuk diaduk agar tepung agar-agar bisa menyatu sempurna dengan air. Kalian juga bisa nambahin perisa apa aja ke dalam agar-agarnya. Ini optional ya, boleh ada, boleh enggak. Jangan lupa untuk mengaduk lagi agar semuanya tercampur rata. Nah, karena airnya sudah mendidih, maka kita harus memasukkan gula ke dalam agar-agar agar agar-agarnya ada rasa manisnya. Setelah itu, jangan lupa untuk mengaduk gulanya agar terlarut sempurna di dalam air. Kalau sudah seperti ini, maka kita harus mematikan kompornya. Nah, setelah dimatikan, baru deh kita masukin ke cetakan agar-agar. Hati-hati ya. Nah, kalau udah, kita tinggal tunggu airnya sampai dingin biar bisa dimasukin ke kulkas. Kalau sudah, tahap terakhir adalah masukkan agar-agar ke dalam kulkas. Nah, ini agar-agarnya udah memadat, udah jadi. Dan sekarang bakal aku pindahin ke wadah lain. Nah, jadi deh. Nah, tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu kenapa sih agar-agar itu disebut sebagai produk koloid.
Jadi, agar-agar itu disebut sebagai produk koloid karena dalam proses pembuatannya, dia tuh terbentuk struktur gel yang tercipta karena ketika dipanaskan di dalam air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Kemudian saat didinginkan, molekul agar-agar merapat satu sama lain, memadat, dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air. Jadi terbentuk deh sistem koloid padat dan cair. Nah, sekarang saatnya kita membuktikan kalau agar-agar itu adalah produk koloid. Saya akan memindahkan agar-agarnya ke tempat yang lebih kecil agar lebih mudah untuk dibuktikan. Nah, agar-agarnya udah dipindahin dan sekarang saya akan membuktikan dengan cara memotongnya. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau agar-agar ini memadat, yang artinya fase terdispersinya adalah padat dan fase terdispersinya adalah cair. Dari mana kita bisa membuktikan kalau fase terdispersinya cair? Nah, kita bisa tahu kalau fase terdispersinya cair itu pada saat kita melihat proses pemasakan agar-agar. Jadi pada awalnya agar-agar ini cair, kemudian ketika didinginkan ia akan menjadi padat. Sekian dari saya, terima kasih.